Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakera Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan munyid, maka kami Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi, tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Anak buahnya si Lutung yang tergabung dalam gerombolan Sikera, saudara. Jadi Sikera ini koar-koar di media sosial untuk atau akan memburu Gus Fuad Pleret, saudara. Nah, jadi Laskar Sikera. Saya itu banyak kenalan orang Madura, terutama di perantauan. Nah, kita di perantauan sering dibantu juga sama orang Madura kalau ada masalah. Tapi baru kali ini, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saya ngelihat orang Madura itu kok koar-koar gitu. Ya. Selama ini saya itu tidak pernah lihat. Tidak pernah saya lihat orang Madura cuman koar-koar. Mohon maaf nih. Dari dulu. Mereka menamakan dirinya Laskar Sikera. Boleh. Tapi kalau kalian menamakan diri kalian Laskar Sakera, kita ini sedikit banyaknya mendengar ataupun membaca terkait seorang jawara di Madura yang bernama Sakera, saudara. Dan itu bukan jawara koar-koar seperti Laskar Sikera. Jadi Laskar Sikera ketemu sama si Lutung Petamburan cocok udah. Nah, kalau memang kalian punya biji, udah serang aja, buru aja ambil. Nah, nggak usah banyak kokoar, malu kita. Kalau udah jago sekali, udah buktikan gitu. Jangan koar-koar.
Aduh, kan aduh. Jangan bikin malu orang Madura. Dulu kita dengar si gerombolan kera ini koar-koar akan menghajar Kiai Imad dan yang lain gitu. TIJ juga boleh. Kalau memang si kera ini berani sekali gitu. Alah. Bisa apa kalian? Samanya kalian kayak si lutung. Sama kayak lutung. Nah, ada satu ekor lagi itu, namanya juga si kera, YouTuber, si bocil itu, selalu bahas TIJ. Gua nggak ladenin gitu. Ngapain kita ladenin kera? Kerak-kerak bersorban kita si Bahar. Jadi kau ingat ya, jangan kau kasih nama tokoh-tokoh yang berani, yang gigih dulu waktu melawan Belanda penjajah. Kalau kalian jadi jongos orang, ya, jadi jongos orang, nggak usah kasih nama pahlawan di situ. Jadi kupanggil saja kalian Laskar si Kera, ya, Laskar si Kera. Nggak ada, gua udah banyak kenal sama orang Madura. Orang Madura itu di perantauan yang kita nggak sangka aja ada mereka. Nah, tapi mereka bukan koar-koar. Kalau membantu tulus, nggak ngeharap fulus, bukan jongos. Mereka berusaha sendiri. Nah, jadi gue sepaham sama orang-orang Madura ini. Daripada jadi ekor di badan gajah, lebih bagus jadi kepala di badan semut. Nah, gitu. Kita di perantauan itu yang buka warung 24 jam. Kita orang Aceh sama Madura, saudara. Yang lain nggak ada. Nah, di kampungku juga ada orang Madura. Nikah ke sana, orang Madura. Nah, nggak ada kayak kalian. Dia nggak sempat ngopi-ngopi dari pagi sampai siang kayak umumnya orang di sini, nggak sempat gitu. Kalau bukan sakera, si kera. Bukan sakera KW, si kera memang. Nah, sekarang gue pingin lihat bukti nyata dari omongan si kera ini. Ya kan? Aceh sama Madura banyak kesamaan. Logat kita itu sama sebenarnya. Cuman kami tidak bisa seperti ini. Tapi kalau orang Madura ngomong bahasa Indonesia kayak orang Aceh ngomong bahasa Indonesia, saudara. Tapi gue nggak pernah lihat si kera ini dari zaman dulu sampai sekarang, koar-koar 3 tahun yang lalu, pingin nyerang Kiai Imad. Jangan begitu dah ya. Itu bikin malu orang Madura. Orang Madura itu nggak ada gini-gini gaya bacot, nggak ada. Kalau tebas aja, setauku gitu. Ku tebas sampean. Udah ngomong ku tebas sampean, ku sate sampean. Nah, itu belum sampai kata sampean itu udah celuritnya udah main itu. Udah di leher. Setauku begitu, saudara. Nggak banyak cincong. Kenapa si kera ini banyak cincong? Karena dididik oleh si Jenderal Bencong, yakni si Bahar bin Silip, dan juga si Rijik Silap, si Lutung Petamburan. Makanya ke bawah dia. Jadi banyak cincong juga kayak mereka. Bukan anti Habib, kita bukan anti Habib. Kita itu anti terhadap klaim-klaiman mereka, anti terhadap penisbatan sebagai orang paling mulia, anti terhadap ajaran-ajaran yang sifatnya dongeng, dobol. Itu yang kita anti. Sekali lagi, Habib itu orang yang dicintai dan mencintai. Orang yang budi luhurnya baik gitu. Kalau kita menelaah dari sisi bahasa. Tapi kalau Habib yang seperti di Jakarta itu, yang seperti di Pulau Jawa, koar-koar begini, koar-koar begitu, ajarannya yang kita anti, saudara. Provokasi sana, provokasi sini. Ini kalau TIJ bahas si Laskar Kera ini,
ya, Laskar si Kera ini, kan marah kalian nanti. Sekarang kita mau bukti. Mana tindakan kalian, wahai si Kera, wahai Laskar si Kera? Begitu. Nggak usah kau tunjukkan apa itu, celurit kau. Semua orang di Indonesia ini, setiap suku di Indonesia ini punya senjata andalan, punya senjata khas. Cuman kalau untuk perang zaman sekarang, celurit kau itu nggak mempan, wallahi, wahai si Kera. Dan rencongku juga nggak mempan menghadapi pesawat tempur, menghadapi tank, menghadapi bom nuklir dari Banten, yakni Kurtubi, saudara. Jadi nggak usah kau anggar-anggarkan itu. Apalagi kau mau gimana pun kau bergaya, guru kau tetap si cebol, guru kau tetap si bencong Bahar. Jadi si Kera ini gurunya si Bahar gitu. Mau kayak gimana pun kalian unjuk diri, kita udah bisa melihat. Begitu, saudara. Iya Bang Tudenius, si kumis kan, si kumis yang apa itu, yang gemoy itu kan anak buah si Bahar. Udah si Kera, udah. Nggak usah rebutan pisang. Nggak usah koar-koar banyak sekali gaya kalian. Tinggalkan, buktikan aja. Jangan mengarah ke konflik sesama kita, saudara. Gue cuman mau ngajarin si Kera ini. Aduh, Kera. Bikin malu orang Madura. Tapi kata orang ini, mereka bukan orang Madura. Bukan orang sana. Cuman pakai pakaian khas sana. Prediksi gua perang sipil, Bangga. Kecuali kalau si Lutung Petamburan berani. Itu baru perang sipil. Wahai Laskar si Kera, udah jualan aja seperti biasa, nggak usah koar-koar. Kalau nggak bisa buktiin, dari dulu rame-rame kumpul nunjukin celurit, kemudian baca kertas di situ. Kami sangat mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret yang telah menghina pahlawan kami. Baru calon. Nanti bulan Agustus baru kita dengar disahkan atau tidak. Udah beberapa kali pengajuan tidak diterima sebagai pahlawan. Gitu. Bagaimana sih kalian? Memang rata-rata anak buah si Bahar otaknya ya sama kayak si Bahar, nggak jauh beda. Paling satu klik di bawah si Bahar. Si Bahar aja lu lihat. Hati-hati kalian. Gus Fuad Pleret itu bukan orang sembarangan. Beliau punya celurit terbang. Oh, mandau ya. Gus Fuad punya mandau terbang, ya nggak Gus? Taubat. Gua taubat. Udah taubat gue. Makanya gue nggak ngikut lagi si Lutung, nggak ngikut lagi si Bahar. Gue udah taubat. Justru kalau ngikut mereka gue sesat. Bawaan ngamuk-ngamuk aja, bawaan marah-marah aja, petantang petenteng, congor doang, bukti tak ada. Itu bukan ciri khas bangsa Indonesia, itu ciri khas habaib. Senjata toa, senjata mereka toa, cuman ngandalin bacot. Apa ini? Yang berani cuman si Kori doang, satu lawan rame. Oh, itu berani konyol namanya. Satu lawan rame, hampir mati dia. Cuman karena dia intelijen peliharaan si Bahar ya, intelijen peliharaan Robitoh mungkin si Kori indikasi saudara. Laskar ini, Laskar itu, biji peler satu pun kagak ada. Laskar FBI, Laskar si Kera, Laskar si Lutung, PHB, PKB, bukan pil KB ya. Lama-lama Indonesia jadi lawak ya. Bukan begitu identitas kita sebagai bangsa Indonesia.
bangsa yang majemuk, setara gitu. Saya lebih baik dari kamu, saya lebih hebat dari kamu, nggak ada. Nah, seseorang itu akan disebut sebagai tokoh yang hebat, seseorang yang hebat apabila dia melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan, saudara. Nah,